Ya, sampai saat ini sebenarnya di DPR belum punya sikap resmi, apalagi per komisi ya. Karena ini kan sangat tergantung juga nanti sikap dari partai politik. Karena ini tadi ya Tobas mengatakan, Abang juga mengatakan, semua putusan Mahkamah Konstitusi ini at the end berpengaruh pada soal eksistensi partai politik kan pada akhirnya gitu loh. Nah, makanya kita semuanya sedang melakukan kajian terhadap itu di masing-masing partai politik. Tapi saya mau menyampaikan pandangan catatan saya saja sebagai pribadi di anggota Komisi 2 dan kemudian di Partai Golkar. Walaupun Partai Golkar sekarang sedang melakukan kajian juga. Nah, kita bisa melihat dari ada beberapa catatan lah ya sebelum kita masuk ke substansi. Saya kira memang beberapa hal saya setuju, ada yang setuju disampaikan oleh Tobas dan juga sikap partai politik beberapa yang kita lihat dalam beberapa hari ini tentang posisi Mahkamah Konstitusinya. Dan saya udah berkali-kali ngomong soal ini. Setidaknya mungkin 2-3 tahun ya ketika misalnya setiap Mahkamah Konstitusi melakukan pengambilan keputusan terkait dengan sistem politik dan sistem pemilu khususnya yang terkait dengan saya di Komisi 2 ya. Saya sering menggambarkannya seolah-olah Mahkamah Konstitusi ini sekarang sebagai pembentuk undang-undang ketiga, gitu. Padahal sebetulnya di dalam konstitusi kita pembentuk undang-undang itu cuma 2, DPR sama pemerintah, atau dengan bahasa lain positive legislator, gitu loh. Nah, dan makin kesini ini semakin dalam tanda petik menjadi-jadi gitu loh, ya kan? Nah kemarin saya sampaikan ke teman-teman di waktu rapat itu, ya ini problemnya selama ini seperti kita nggak serius menanggapinya gitu. Nah, akhirnya Mahkamah Konstitusi juga makin lama ya makin maju dia, makin menuju menjauh dari garis offside, udah lewat offside dikit, lama-lama makin offside kan gitu. Nah, kenapa? Karena yaitu dia melampaui kewenangannya memutuskan norma-norma yang kemudian seharusnya itu diputuskan oleh pembentuk undang-undang. Nah, kenapa ini menjadi concern saya? Karena saya kira memang sudah tepat. Kenapa pembentuk undang-undang itu 2, DPR dan pemerintah. 1 memang mereka mewakili rakyat Indonesia dan kemudian bicara dengan pemerintah. Jadi undang-undang itu dibahas serius, waktunya cukup, diminta juga ada meaningful participation sehingga kita punya banyak alternatif, punya opsi-opsi untuk memutuskan mana yang terbaik. Nah, kalau ini kan di situ cuma 9 orang itu aja. Kadang-kadang juga 9 orang itu ada yang dissenting opinion gitu loh. Jadi artinya mungkin ada cuma hanya pendapat 5 orang, 6 orang gitu. Yang kemudian itu menjadi keputusan yang harus dikerjakan. Jadi wajar saja menurut saya teman-teman partai politik ini kemarin dengan putusan ini, loh ini lama-lama konstitusi ini lo yang putusin, kita yang babak belur suruh ngerjain ke bawah, kira-kira kayak gitu. Jadi itu harus dipahami juga. Nah, itu soal posisi Mahkamah Konstitusi. Nah, walaupun memang kadang-kadang juga bisa dipahami kenapa juga saya kedua selama dari 5 tahun yang lalu saya udah minta kepada kita semua untuk memulai pembahasan undang-undang terkait sistem politik dan sistem pemilu kita. Supaya apa? Ya, kita juga tadi punya waktu yang cukup dan kita punya kesempatan untuk berdialog, menerima masukan dari kawan-kawan, masyarakat sipil, akademisi, pengamat dan sekalipun masyarakat biasa gitu. Nah, karena saya menginginkan setelah 27 tahun kita reformasi, 25 tahunan amandemen, ya, udah sekian kali kita melaksanakan sistem pemilu yang begitu saja, yang pada akhirnya banyak orang menyimpulkan mahal, crowded, melelahkan, banyak yang meninggal macam-macam. Kita harus rubah ini, kan nggak mungkin kita biarkan juga, gitu. Nah, makanya kemudian harus segera dilakukan. Nah, ini di periode ini saya bilang harusnya kita punya cukup waktu 1 tahun, 1,5 tahun. Karena undang-undang ini harus selesai kalau ikutin yang putusan sekarang. Juli 2026 itu harus selesai. Udah perubahan undang-undangnya. Kenapa? Lagi PP-nya segala macam ya. Iya, kenapa? Produk turunannya karena itu. Tahapan pemilu itu 20 bulan. Dan di putusan MK yang lain, pemilihan proses seleksi dan pemilihan penyelenggara pemilu itu nggak boleh masuk dalam tahapan pemilu. Dan biasanya selama ini 1 tahun. Nah, kalau
kalau ikut pakai yang kemarin, itu jatuhnya Agustus sudah mulai proses pemilihan. Agustus 2026. Yang itu kan tidak berubah kan, tetap saja kan. Berarti dia ikut pada yang lama. Kalau kita nggak rubah, kalau kita rubah kan tetap pakai yang begitu. Tapi Menurut Anda harus dirubah ya? Nah, harus dirubah. Kalau dirubah lebih ini lagi. Kayak misalnya kemarin teman-teman KPU mengatakan idealnya kami persiapan itu 2,5 tahun, bukan 20 bulan katanya. Kalau 2,5 tahun, katakanlah bulan Februari 2029, jatuhnya kapan itu? 2027 dong? Iya, itu tahapannya. Tapi seleksinya kalau tahun ditarik lagi setahun ke depan, berarti kan awal bulan 2026. Gitu loh. Nah, jadi memang ada hal-hal yang mendesak sehingga kita harus mendorong segera untuk membicarakan pembahasan ini. Selain soal kewenangan dan posisi konstitusional masing-masing lembaga, banyak perdebatan soal itu ya. Apakah memang Mahkamah Konstitusi harus bertindak pada posisi sekarang ini seperti yang disebutkan tadi? Tapi saya juga sedang berpikir begini, bro. Tidakkah bangsa ini membutuhkan banyak imajinasi dan banyak terobosan? Kalau misalnya saya gunakan seperti sama dengan saya sampaikan ke Tobas tadi, kalau misalnya kita beranggapan bahwa tampaknya Mahkamah Konstitusi sedang melakukan berbagai langkah agar kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dengan cara seperti ini, dan tadi Anda sudah memberikan jawabannya yang bagus menurut saya. Ada energi bagi partai politik untuk pertarungan berikutnya tidak ditumpuk. Saya misalnya sebagai pemilih capek juga loh bro, 5 kotak sekaligus, ya kan? Belum lagi sebagai caleg, makanya aku nggak mau, gitu ya. Kalau begitu situasinya, Bang Doli, apa argumen Anda selain soal kewenangannya? Nah, kita masuk yang kedua soal substansinya. Saya pribadi setuju bahwa kita harus melakukan pengaturan keserentakan. Dan ini juga saya udah sampaikan beberapa kali. Salah satu udah saya sampaikan di sini waktu itu. Apa yang perlu direvisi dalam undang-undang pemilu? Salah satunya saya bilang adalah keserentakan. Karena keserentakan yang kemarin kita lakukan, apalagi yang 2024 kan baru pertama kemarin kita 3 jenis pemilu dilaksanakan dalam waktu bersamaan dan berdekatan. Yang bersamaannya adalah Pilpres dan Pileg, dan kemudian berdekatannya dengan Pilkada seluruh Indonesia pertama kali, gitu. Nah, apa yang terjadi dengan situasi itu? Satu, penyelenggara pemilu menjadi sangat kewalahan, crowded, ya kan? Nah, dan waktu itu ya, ini kan kemarin ini rame nih soal misalnya private jet, soal apa macam-macam. Itu kan anggarannya besar. Nah, waktu itu memang karena kita menganggap waktu itu KPU itu akan banyak sekali tenaganya dibutuhkan. Jadi kita waktu itu memberikan kewenangan keleluasan kepada KPU dan Bawaslu untuk menyusut anggaran yang besar. Dikasih lah. Nah, pada akhirnya rupanya dana itu berlebih kan, dipakai macam-macam gitu loh. Private jet segala bro. Private jet, pakai helikopter, rumah dinas ada, ini ada gitu loh. Apartemen ada. Mobil berapa, apartemen ada gitu loh. Nah, tapi waktu itu kronologisnya gitu loh, Bang. Kita waktu itu ya udahlah nih kena pertama kali 1 tahun full gitu. Udah deh lo minta berapa aja kita kasih. Tapi waktu itu walaupun Komisi 2 mencatat harus pengawasan ketat, efisiensi, penghematan macam-macam gitu. Tapi terjadi juga kan. Nah, jadi memang harus diatur. Yang kedua, masyarakatnya jenuh. Jenuh beneran. Ampun. Jadi 1 tahun kita dipaksa dalam tanda petik ya untuk berpikir politik selama 1 tahun. Nah, saya sih belum pernah riset, nggak tahu Ninis punya ya. Saya belum pernah baca riset yang ini. Tingkat partisipasi pemilih di pilkada kan menurun. Nah, belum ada yang mengatakan apa sebabnya. Tapi kalau menurut saya punya pengalaman empirik ya di lapangan. Kenapa menurun? Karena mereka jenuh. Bahkan mereka mengatakan, loh, mereka kan udah pilpres. Ini apa lagi? Kan sama aja. Karena gitu ya. Makanya bisa sering disebut kemarin itu pilkada rasa pilpres. Isunya sama, partai politiknya sama, orang-orangnya juga hampir sama, gitu kan. Jadi masyarakat bilang, loh kita ngapain lagi ke TPS? Orang kemarin udah kita pilih, masa pilih lagi? Nah, apa yang terjadi Bang? Mobilisasi.
Nah, mobilisasi itu apa? Pragmatisme. Itu yang saya katakan, pemilu serentak itu bisa berakibat secara tidak langsung terhadap pengembangan budaya pragmatisme kita. Jadi, kalau dibuat dalam bahasa yang sederhana, pragmatisme tadi itu adalah politik uang. Udah sesimpel itu lah kira-kira. Jadi di dapil saya itu ada ibu-ibu tuh di hari H pilkada itu pakai daster semua, ya. Dia bawa undangan itu. Kami mau datang kalau ada yang bayar. Dalam bahasa Inggrisnya ono rogo ono rupo. Nah, kan gitu loh. Kalau nggak ada yang main nggak mau datang dia ke TPS. Oke. Nah, jadi saya dalam hal itu setuju dengan pengaturan keserentakan. Nah, lantas keserentakan yang macam apa? Nah, itulah awalnya kan FK sudah mutusin ada 6 putusan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ada pemilu sekolah nasional, ada pemilu eksekutif legislatif, macam-macam gitulah. Nah, itu memang harusnya dipilih sama kita nih pembentuk undang-undang. Nah, karena mungkin udah 5 tahun nggak dipilih-pilih, ya udah pilih aja sendiri deh, kata Mahkamah Konstitusi gitu kan, menyambut usulannya kawan-kawan ini. Nah, tapi usulan itu menurut saya secara konseptual, ide menurut saya patut untuk dipertimbangkan, didiskusikan. Nah, walaupun tadi yang dikatakan oleh Tobas itu benar juga, ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Artinya ada konsekuensinya ke bawah, ya, undang-undang yang lain. Paling enggak tuh undang-undang pemilu pasti, undang-undang pilkada pasti, MD3 pasti, Pemda pasti, Otsus pasti, undang-undang keuangan mungkin iya, perencanaan pembangunan juga iya mungkin gitu ya. Tapi yang bahaya itu adalah kalau dia bertentangan dengan putusan itu tadi. Putusan ini. Nah, saya tadi sampaikan lagi sedikit lagi Bang, yang dibilang Tobas. Yang persoalan kan sekarang DPRD. Kalau yang kepala daerah kan nggak ada yang nyinggung tuh. Karena memang udah ada aturannya, kalau kepala daerah diperpanjang atau tidak, gitu. Nggak ada masalah, nggak ada yang dilanggar juga, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang disoal ini adalah DPRD-nya yang diperpanjang. Ini yang harus belum pernah ada aturannya itu ya? Belum ada aturannya, walaupun kita punya preseden ya, misal secara politik tapi ya, secara politik bukan konstitusional. Hasil pemilu 71 itu mereka pemilunya 77. Jadi 6 tahun DPR-nya. 97 tiba-tiba ada pemilu cuma 2 tahun. Tahun 99 ya. Ke 99 gitu. Di daerah juga ada tuh yang kena ribut soal pemilihan kantornya di ketua DPR-nya itu gitu. Bisa panjang. Nah, gitu. Oke. Setidaknya pada bagian ini banyak yang kita diskusikan, tapi tiba-tiba saya ingat sebuah kalimat nakal di pasar. Ya salah sendiri DPR kenapa lamban merespon permintaan publik ya, atau apa namanya itu dinamisasi yang terjadi di masyarakat. Ya, tapi saya bilang juga, tapi jangan ambil hak orang dong. Kalau kita lama jangan ambil hak orang dong. Sebelum saya jawab itu, saya soal keserentakan ya. Bahkan sebenarnya saya mengusulkan lebih maju lagi. Ini bicara tentang substansi putusan itu ya. Kalau bicara tentang pengaturan keserentakan, saya sebetulnya yang lebih ideal juga selain ini ya, itu Pilpres sama Pileg juga tetap dipisah. Nah, dengan alasan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tadi, bahwa pemilih itu harus fokus, ya kan, terhadap pilihan-pilihan lembaga institusi yang akan menjadi wakil mereka dan memimpin mereka. Ya kan, itu ada salah satu alasannya itu, ya kan. Nah, selama ini juga Pilpres sama Pileg itu, Pileg ini ketutup dengan isu Pilpres. Masyarakat nggak peduli lagi dia mau calegnya siapa. Ya memang agak kesulitan dari segi teknis misalnya. Ya, saya sering cerita di Bogor itu, dapil Bogor itu, ini data dari teman-teman Perludem, itu calegnya totalnya ada 1.500-an DPR RI, kabupaten provinsi, dapil kabupaten Bogor kota. Kabupaten ini maksudnya nih. Campur dengan DPR RI-nya totalnya 1.500-an. Ya. Nah, masyarakat disuruh mengenal dan kemudian menganalisis, memilih selama cuma beberapa bulan, menilai 1.500 itu. Kan nggak mungkin. Nah, datang kotak suara yang lain cuma 2 pasang, cuma 4 mukanya. Ya lebih gampang ini dong daripada gua ngurusin yang 1.500 ini, ya kan? Mending saya lihat-lihat yang 4 gambar ini aja. Nah, kemudian kampanye juga lebih menarik. Pilpres dijalanin Pileg. Nah, makanya untuk meningkatkan kualitas tadi yang Bang bilang, ya kan, soal bagaimana supaya semua anggota DPR itu punya kualifikasi tertentu, itu bisa tidak terjadi karena memang nggak diseriusi oleh rakyat untuk dipilih dengan baik.
Karena isunya tertutup dengan itu. Nah, alasan itu sebetulnya ya yang dituatkan oleh MK untuk putusan yang terakhir ini itu bisa dipakai juga untuk mengubah. Harusnya konsisten dong. Kalau memang salah satu alasan pertimbangan MK itu adalah soal fokusnya masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihan terhadap institusi itu. Ini menarik nih. Jadi gimana nantinya? Kira-kira Kayak 2004. iya, oke. Jelaskan ke kita. Kira-kira nantinya responnya DPR itu seperti apa ya kira-kira dengan apa yang Anda barusan tadi? Nah, apakah nantinya akan karena sebagai Anda pembuat undang-undang, apa Anda akan diterjemahkan seperti itu, seperti yang Anda barusan katakan? Makanya, jadi saya bilang itu kan diskusi tentang substansi. Iya. Nah, diskusi tentang substansi itu akan lebih efektif kalau dibuka ruangnya oleh pembentuk undang-undang, karena isi substansi ini kan akan dimasukkan dalam undang-undang. Siapa pembentuk undang-undang itu? DPR sama pemerintah. Makanya saya katakan dari awal, ayo kita buka pembahasan ini, ya kan? Sehingga memang kita kan kritik tadi, loh kok diskusinya cuma sama MK aja? Kita buka ruangannya sekarang. Iya, tapi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan konsekuensi yang panjang terhadap penyesuaian aturan-aturan yang ada. Tadi kan sudah saya sebutkan, satu yang pasti Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 tahun 16 tentang pilkada. Kemudian yang ketiga Undang-Undang MD 3. Yang keempat Undang-Undang tentang Otsus Papua. Itu kan Otsus Papua kan ada MRP-nya, itu harus diatur juga. Kapan dia ikut milihnya tuh. Kemudian Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Jadi ini dan mungkin banyak lagi. Iya, Undang-Undang Keuangan Negara juga mungkin. Undang-Undang Keuangan Negara, undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional termasuk daerah. Jadi konsekuensinya panjang gitu. Nah, oleh karena itu saya begini, mungkin pertama kali kita pilah ya. Kalau yang tadi kan teknis tuh ya, artinya begitu pembahasan undang-undang ini, putusan MK ini kita kita sepakati dan kita pahami, maka tindak lanjutnya adalah dibuka pembahasan perubahan undang-undang tadi itu dimulai dari undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Mungkin undang-undang partai politik itu pasti harus dirubah juga tuh dengan konsekuensi ini. Nah, tapi sebelum itu menurut saya kita harus ya mungkin MK perlu juga, nggak tahu ada nggak aturan kita menjelaskan ya, mengklarifikasi itu tentang putusan ini. Tentang putusan itu khususnya yang DPRD gitu, yang tadi yang kita sebutnya melanggar 22E itu. Kalau yang pilkadanya menurut saya hampir relatif nggak ada masalah sebetulnya. Kita dengar. Jadi makin lama ini dibuka pembahasannya ya. Diskusinya di luar ya. Diskusinya di luar dan mentoknya di MK. Nah, kan saya kasih ilustrasi. Nanti kalau kita lama bukanya ya, tiap hari ada orang, tiap minggu ada orang yang melakukan JR terhadap undang-undang pemilu ini. Nanti pada saat dibuka, kita tinggal ngisi aja. Pasal 1 atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor ini, pasal 2 atas putusan Komisi Darurat ini, pasal 3. Lah kan berarti kita nggak punya kreativitas nanti, nggak punya opsi, nggak punya diskusi gitu loh. Nah makanya kalau saya dari dulu, ayo kita buka. Apalagi sebenarnya Pak Prabowo ini udah berkali-kali loh bicara perbaikan sistem politik. Nah harusnya disambut oleh pemerintah dan pimpinan partai politik. Ya sorry gitu. Bro, saya ulangi lagi bahasa saya tadi. Mungkin barangkali teman-teman orang seperti Nisa ini diperlu dan ini anggap kalian nggak peduli sama kita semuanya. Ya udahlah kita potong kempas aja gitu. Itu juga kritikan juga loh itu dari langkah dari Perludem itu. Nah ya makanya jadi itu yang tadi saya waktu pertama kali ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi itu, ini putusan Mahkamah Konstitusi ini menambah alasan yang kesekian kali untuk segera pembentuk undang-undang membahas undang-undang itu. Menarik. Pertama kami memberikan apresiasi pada pimpinan DPR ya, kemarin pagi mereka duduk bersama diundang. Pimpinan DPR semua hampir semua pimpinan DPR datang, pimpinan Komisi 2 datang, pimpinan Komisi 3 datang, kami pimpinan Balik semua hadir, wakil pemerintah juga hadir, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Mensesnek, ada Menteri Hukum, KPU juga datang gitu. Jadi DPR mendengarkan pandangan masing-masing gitu ya. Walaupun pandangan itu sebagian besar tadi lebih banyak menyampaikan tentang adanya melampauan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi belum sudah masuk pada substansi, tapi substansi ini kan
pasti akan perspektifnya banyak dan akan lebih menarik didiskusikan dalam waktu yang panjang di luar forum konsultasi kayak kemarin itu. Okay. Nah, berdasarkan itu, saya kira partai-partai politik termasuk Partai Golkar sekarang sedang melakukan kajian. Mungkin kami tadi barusan siang tadi kita koordinasi dengan Ketua Umum. Besok malam kita mau ada rapat terbatas gitu, membahas itu. Ya mencari tadi bagaimana supaya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya menjawab dilema tadi yang disampaikan oleh Tobas, ya kan? Satu sisi ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding. Kemudian yang kedua, kita ternyata menemukan juga ada pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang ditabrak. Walaupun kemudian nanti tafsirnya juga bisa macam-macam nih. Tadi Indonesia mengatakan sebetulnya Mahkamah Konstitusi sudah memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang bahwa nanti dalam masa transisi itu ya pembentuk undang-undang mengatur. Yang itu juga sama kuatnya kan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini final and binding ngatur siapa? Yang ngatur kan juga konstitusi kita. Yeah. Gitu. Nah, dilema itu yang saya kira mungkin nanti yang harus kita cari jalannya sebelum kita masuk kepada konsekuensi menyesuaikan peraturan perundangan yang lain dalam rangka mengisi substansi terhadap undang-undang pemilu dan pilkada itu. Oke.